Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Wagiran M. Hum dan Ibu Kurota Ayunaina SPD MPD serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Natania Faisa Hidni, Satya Putri Nur Pratama, Eka Budiarti, Leni Novitasari, Iza Safira Amalia, Nafisatul Khairiyah, Hanifah Kinanti, dan juga Riri Kumalasari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Dialektologi. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi bukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan juga sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya ada penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Eka mengenai konsep dasar dialektologi. Kepada Saudari Eka, disilakan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar dialektologi. Sebelum mengetahui lebih dalam apa itu sebenarnya dialektologi, saya akan menyampaikan beberapa pendapat menurut para ahli tentang definisi dialektologi. Menurut Krida Laksana, ia mendefinisikan bahwa dialektologi menjadi sebuah cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya sebagai struktur yang utuh. Selain Krida Laksana, Reniwati dan Nadra juga mengungkapkan bahwa dialektologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Variasi bahasa yang dimaksud di sini adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Di sini dialektologi diartikan sebagai kajian variasi bahasa. Tentunya di dalam dialektologi membahas variasi bahasa, berarti membahas sejarah bahasa, di mana pembahasan sejarah tentunya bersifat diakronis. Artinya, hanya mengingat kemudian adanya penyempitan makna pada konsep dialektologi itu sendiri. Variasi bahasa yang dimaksud lebih tertuju pada variasi geografis. Mengingat hal itu, dalam dialektologi juga dibahas geografi dialek. Geografi dialek adalah kajian yang berobjek dialek geografis. Di samping istilah geografi dialek, dikenal pula geolinguistik. Dalam dialektologi atau geografi dialek, data bukan hanya dideskripsikan, tetapi juga divisualkan dalam bentuk peta. Adapun variasi bahasa yang terdapat tentunya dapat ditemukan dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan serta dapat ditemui dalam seluruh tataran linguistik, sehingga membuat dialektologi ini menjadi ilmu yang seolah-olah terbagi ke dalam beberapa fokus penelitian. Variasi bahasa yang tersebar secara horizontal atau spasial menjadi fokus penelitian dialektologi. Sedangkan variasi bahasa yang tersebar secara vertikal di berbagai kalangan strata sosial menjadi fokus penelitian sosiolinguistik. Dialektologi berkembang sebagai ilmu linguistik yang mempelajari dialek atau variasi bahasa yang terbagi atas geografi dialek dan sosiolinguistik. Geografi dialek di sini hadir untuk menangani masalah variasi bahasa yang muncul dalam lingkup ruang atau spasial. Sedangkan sosiolinguistik hadir sebagai untuk menangani masalah variasi bahasa yang muncul dalam lingkup strata sosial. Terima kasih kepada Saudari Eka atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Satya Putri mengenai dialektologi menurut para ahli. Kepada Saudari Satya Putri, disilakan. Dialektologi menurut beberapa ahli. Menurut Fernandes tahun 1993, halaman 1, dialektologi berasal dari kata dialek dan logi, yang artinya ilmu yang mempelajari dialek. Menurut Escobar tahun 2008, halaman 199,
Dialektologi adalah sebuah cabang kajian linguistik yang muncul karena adanya kajian linguistik komparatif atau linguistik diakronis. Menurut Krida Laksana tahun 2009 halaman 49 mendefinisikan dialektologi menjadi sebuah cabang linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukan sebagai struktur yang utuh. Terima kasih kepada Saudari Satya Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Saudari Leni mengenai bidang kajian dialektologi. Kepada Saudari Leni, disilakan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bidang kajian dialektologi. Linguistik adalah kajian ilmiah tentang bahasa dalam pengertian khusus atau langue. Linguistik sendiri memprioritaskan objek kajiannya pada bahasa keseharian alamiah manusia yang tidak dibuat-buat, yang lahir apa adanya untuk memenuhi fungsi-fungsi sosial penuturnya. Mengingat luasnya konsep bahasa, sehingga secara dimensional, bahasa dapat diamati dari berbagai sisi. Oleh karena itu, linguistik memiliki berbagai subkajian yang membentuk disiplin tersendiri dan memiliki teori tersendiri pula. Oleh para linguis, bahasa dipandang sebagai sistem simbol atau lambang. Bidang linguistik yang memandang bahasa dalam sistem internalnya disebut dengan mikrolinguistik. Di samping mikrolinguistik, terdapat makrolinguistik. Makrolinguistik terbagi atas bidang interdisipliner dan bidang terapan. Untuk dialektologi, termasuk ke dalam bidang interdisipliner. Mengingat variasi bahasa merupakan representasi perubahan bahasa, maka dari itu, objek kajian dialektologi adalah varian bahasa. Variasi bahasa yang dimaksud lebih tertuju pada variasi geografis. Mengingat hal itu, dalam dialektologi juga dibahas geografi dialek. Geografi dialek adalah kajian yang berobjek dialek geografis. Di samping istilah geografi dialek, dikenal pula geolinguistik. Dalam dialektologi atau geografi dialek, data bukan hanya dideskripsikan, tetapi juga divisualkan dalam bentuk peta. Demikianlah bidang kajian dalam dialektologi. Terima kasih kepada Saudari Leni atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Riri mengenai pengertian ragam dialek. Kepada Saudari Riri, disilakan. Saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ragam dialek. Yang pertama adalah pengertian dialek. Dialek merupakan substandar atau standar dasar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok. Namun, dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Dalam buku Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya tahun 2007, karya Teddy Sutardi, secara etimologi, istilah dialek berasal dari kata dialektis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia adalah logat. Kata serapan logat pun bersumber dari bahasa Arab yaitu luglah yang artinya denotasi bahasa. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Kemudian dalam KBBI, dialek dibedakan beberapa macam, yaitu yang pertama adalah dialek atlas atau atlas dialek. Nah, atlas dialek ini adalah perangkat peta yang menggambarkan distribusi ciri-ciri dialek. Kemudian yang kedua adalah dialek regional. Dialek ini yang cirinya dibatasi oleh tempat seperti contoh dialek Melayu Manado atau dialek Jawa Banyumas. Kemudian yang ketiga adalah dialek sosial.
Dialek ini dipakai oleh kelompok sosial tertentu seperti dialek wanita dalam bahasa Jepang. Yang keempat adalah dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek dari bahasa yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Misalnya adalah kita sebut dalam bahasa Melayu kuno, Melayu klasik, dan Melayu modern. Masing-masing adalah dialek temporal dari bahasa Melayu. Kemudian yang terakhir adalah dialek tinggi. Dialek ini variasi sosial atau regional suatu bahasa yang diterima sebagai standar bahasa itu dan dianggap lebih tinggi daripada dialek-dialek lain. Nah, dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, dialek adalah berbagai bahasa yang menjadi ciri khas dari mana seseorang itu berasal. Gagasan ini biasanya ditafsirkan secara geografis, tapi ini memiliki beberapa aplikasi dengan latar belakang sosial seseorang. Terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Riri. Selanjutnya mengenai pengertian dan contoh lek yang akan disampaikan oleh Saudari Iza. Kepada Saudari Iza, disilakan. Baik, terima kasih. Saya Iza Safira Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lek. Istilah isolek atau lek mengacu pada suatu bentuk tanpa memperhatikan statusnya, baik sebagai bahasa atau sebagai dialek. Menurut Hudson 1970, halaman 302 sampai 303. Dari pengertian ini, isolek atau lek merupakan istilah yang digunakan untuk sesuatu yang belum jelas statusnya, apakah sebagai tingkatan bahasa, dialek, subdialek, ataupun wicara. Dengan kata lain, istilah isolek adalah istilah netral yang dapat digunakan untuk menunjukkan pada bahasa, dialek, subdialek, atau wicara. Sebagai contoh adalah tuturan masyarakat di wilayah Kecamatan Kiriwoyo, Punung, dan Pringkuku adalah fenomena kebahasaan yang belum ditetapkan sebagai bahasa, dialek, atau subdialek. Penelitian ini menjadikan isolek yang belum diketahui statusnya menjadi berstatus jelas dan bentuk peta isoglos. Terima kasih kepada Saudari Iza atas pemaparan materinya mengenai pengertian dan contoh lek. Selanjutnya, materi mengenai pengertian dan contoh dialek yang akan dipaparkan oleh Saudari Visa. Kepada Saudari Isa, disilakan. Dialek. Dialek merupakan variasi bahasa pada kelompok masyarakat pada suatu tempat, wilayah, dan daerah tertentu. Digunakan untuk membedakan tuturan dari sudut pandang kelas sosial dan kelompok yang berbeda. Contoh dialek. Dialek Banyumas memiliki variasi bahasa dalam pengucapan kata atau frasa tertentu. Misalnya, orang Banyumas akan mengatakan langka untuk ora ono, artinya tidak ada, gutul untuk teko, artinya tiba, dan riko untuk koe, artinya kamu. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudari Visa. Selanjutnya mengenai pengertian dan contoh idiolek yang akan disampaikan oleh Saudari Iva. Kepada Saudari Iva, disilakan. Perkenalkan, nama saya Kanifa Kinanti Aulina. Saya akan menjelaskan tentang idiolek. Idiolek merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Idiolek ini dipengaruhi oleh latar belakang penutur. Contohnya yaitu, orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi atau akademisi akan sering mengatakan perspektif saat dia berbicara, dan kata atau frasa tersebut karena kebiasaannya menggunakan kata tersebut. Contoh lain yaitu, si X memiliki suara yang berat ketika berbicara, dan si Y memiliki suara yang halus ketika berbicara. Hal ini disebabkan mereka memiliki warna suara yang berbeda. Demikian penyampaian materi tadi kami sampaikan. Berikutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, disilakan. Dari paparan-paparan yang sudah disampaikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan
bahwa dialektologi adalah bidang kajian linguistik yang mempelajari variasi bahasa atau dialek yang digunakan di masyarakat. Objek kajian dialektologi adalah variasi bahasa. Membahas variasi bahasa berarti membahas sejarah bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dialek dibedakan beberapa macam, yaitu atlas dialek, dialek regional, dialek sosial, dialek temporal, dan dialek tinggi. Selain itu, dialektologi memiliki ragam, yaitu lek, dialek, dan idiolek. Demikian presentasi kelompok kami hari ini. Lebih kurangnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lisan maupun tulisan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.